在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Orang tua berambut putih itu belum mempelajari inti dari War Spirit Print. Dia menyembunyikan identitasnya dan pergi ke Sekte Dewa dan tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk memahami mantra inti dari Sekte Dewa. Namun, bakatnya sangat mencengangkan. Setelah dia meneliti mantranya dan melihatnya beberapa kali, dia dapat mempelajari sebagian darinya. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan cetakan roh perang yang sebenarnya, cetakan itu memiliki bentuk dan mengandung 30% kekuatan aslinya. Selain itu, dia telah menggunakan budidaya Nirvana Shatterer tahap akhir untuk secara paksa memberi kekuatan pada mantra ini, sehingga hampir mustahil untuk membedakannya dari yang asli. Cetakan roh perang Wang Lin berasal dari alam surgawi hujan. Setelah memahaminya berkali-kali, akhirnya dia bisa menggunakannya. Dia juga hanya mempelajari permukaannya saja. Namun kekuatan orang yang meninggalkan jejak di alam surgawi hujan sungguh luar biasa. Kalau tidak, cetakan itu tidak akan mengeluarkan aura bertahun-tahun kemudian atau meninggalkan retakan halus di tanah. Akibatnya, meskipun budidaya Wang Lin kurang, cetakan roh perangnya mengandung kekuatan guntur dan kekuatan dewa kunonya. Hal ini membuat War Spirit Print miliknya hampir tidak bisa dibedakan dari aslinya. Pada saat ini, kedua telapak tangan yang menembus surga bergemuruh, membuatnya tampak seperti alam 7 warna akan runtuh. Saat angin bertiup, kedua cetakan telapak tangan itu bertabrakan. Bumi berguncang dan langit terbelah. Benturan kedua telapak tangan menimbulkan dampak yang mampu menghancurkan dunia. Alam 7 warna mulai runtuh dan retakan besar terbelah menjadi 2. Seluruh alam 7 warna terbelah menjadi 2. Di kejauhan, Chen Tianjun telah memperhatikan pertempuran ini sejak awal. Hatinya sangat terkejut dan dia tidak dapat berbicara. Tenggorokannya kering dan pikirannya gemetar. Dia telah memutuskan bahwa jika dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dia tidak akan pernah lagi pergi ke tempat manapun yang memiliki harta karun terpendam dan tidak akan pernah mengambil risiko lagi. Ada juga wanita tua berbaju hijau. Dia juga terbang dengan tubuh lelahnya dan merasakan pertempuran di kejauhan. Wajahnya pucat, tetapi pada saat ini, semua pikiran jahatnya terhadap Wang Lin tersebar. Dia merasa kagum terhadap Wang Lin. Berapa tingkat kultivasinya? Dibandingkan dia, aku sama sekali bukan tandingannya. Wanita tua itu tersentak dan rasa hormat di matanya menjadi semakin kuat. Juga, pada saat ini, karena api dan guntur, kabut di dalam lembah tempat Master Cloud Soul berada telah berkontraksi. Binatang buas di dalam bergetar dan menyembunyikan diri, sehingga dia akhirnya bisa melarikan diri. Saat dia melarikan diri, dia segera merasakan getaran kuat dari alam 7 warna. Dia dengan jelas merasakan energi asal dan guntur, dan yang membuat hatinya berdebar adalah dia dengan jelas merasakan aura Wang Lin. Tabrakan dua cetakan roh perang menyebabkan alam 7 warna runtuh dan terbelah menjadi 2. Pada saat ini, Wang Lin merasakan dampaknya dan terdorong mundur. Dia batuk darah dan wajahnya langsung pucat. Tato petir di antara alisnya melemah. Telapak tangan itu berisi sejumlah besar gunturnya. Pria tua berambut putih itu juga tidak lebih baik. Dia mundur, dan setiap langkah yang diambilnya menciptakan jejak yang dalam. Wajahnya pucat dan darah keluar dari sudut mulutnya, tapi dia memiliki ekspresi yang sangat ganas. Dia tanpa ampun menendang dengan kaki kanannya dan menembak ke arah debu langsung ke arah Wang Lin. Sebarkan tato klan guntur, aku akan menyegelmu lagi. Saya tidak percaya Anda akan memiliki tato ketiga setelah saya menyegel tato api dan petir Anda. Tubuh lelaki tua itu seperti sambaran petir saat ia menembus debu. Tangan kanannya tanpa ampun memukul titik di antara alisnya dan retakan itu muncul sekali lagi. Rune kedua yang memberikan cahaya hitam yang kuat terbang keluar. Setelah menggunakan 2 segel, lelaki tua itu kehilangan sebagian besar vitalitasnya. Dia tampak seperti baru saja keluar dari kubur dan mengeluarkan bau busuk. Rune hitam itu terbang seperti sinar petir dan mendarat di antara alis Wang Lin. Itu membentuk segel kedua dan mengunci tato petir. Ekspresi lelaki tua itu ganas saat dia mendekat.
Dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk tombak energi asal saat dia mendekati Wang Lin. Wang Lin memang tidak memiliki tato ketiga, tapi selain api dan kilat, dia masih memiliki niat bertarung. Domain pertempuran, warisan Zhan Xingye. Wang Lin belum menyatu dengan domain ini. Saat lelaki tua itu mendekat, mata Wang Lin memancarkan niat bertarung yang gila. Cahaya keemasan yang sangat terang datang dari sela alisnya. Cahaya keemasan ini melesat ke langit, dan pada saat yang sama, kata pertempuran muncul di antara alis Wang Lin. Kemudian niat bertarung memenuhi dunia, dan Wang Lin bangkit. Pada saat ini, seolah-olah dia bukan Wang Lin, tetapi inkarnasi dari Zhan Xingye. Tubuhnya yang tegak dan tulang punggungnya yang lurus mampu menopang dunia, tidak ada yang bisa menebasnya. Pertempuran baru saja dimulai, tubuh Wang Lin dikelilingi cahaya keemasan. Dia melambaikan tangan kanannya, gambar kata pertempuran muncul di hadapannya dan menembak ke arah lelaki tua berambut putih itu. Mustahil, kejutan yang dirasakan lelaki tua berambut putih itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Kejutan yang diberikan Wang Lin padanya selama pertarungan ini masing-masing lebih besar dari sebelumnya. Itu jauh melampaui imajinasinya. Api biru yang sangat kuat telah mengejutkannya. Setelah dia menyegel api biru dengan mantra penyegel surga, tato petir tiba-tiba muncul. Dia awalnya berpikir War Spirit Prince akan cukup untuk membunuh Wang Lin, tapi dia tidak berpikir Wang Lin juga akan memiliki War Spirit Prince. Kemudian dia berpikir jika dia menggunakan mantra penyegel surga lagi untuk menyegel tato petir, Wang Lin tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, dia salah perhitungan lagi dan tato pertempuran yang belum pernah dia lihat sebelumnya muncul di Wang Lin. Dia punya perasaan bahwa meskipun dia bersedia mengorbankan lebih banyak vitalitas untuk menyegel tato pertempuran, kekuatan lain akan muncul. Perasaan ini sangat kuat, dan Wang Lin sudah mendekat saat dia berada dalam kondisi trance singkat itu. Wang Lin bahkan tidak menggunakan mantra apapun. Sebaliknya, dia menggunakan tubuh dewa kunonya untuk memulai pemboman. Tubuh Wang Lin mengeluarkan tingkat niat bertarung yang gila. Niat pertempuran ini mengelilingi Wang Lin dan membuatnya tampak seperti pertempuran surgawi. Orang tua berambut putih itu mundur. Tubuhnya lebih rendah, tetapi tingkat kultivasinya lebih tinggi, jadi dia segera menggunakan mantra. Keduanya memulai pertarungan jarak dekat. Orang tua itu mengeluarkan sejumlah besar harta karun, tetapi harta itu tidak menghentikan Wang Lin sama sekali. Saat suara gemuruh bergema, tinju Wang Lin mendarat dan dia berbalik dengan sapuan kaki kanannya yang memaksa lelaki tua itu mundur. Pria tua berambut putih ini jarang menghadapi serangan seperti itu, karena pertarungan seringkali mengandalkan mantra dan harta sihir. Namun, setiap pukulan dan tendangan yang dilontarkan orang ini mengandung kekuatan yang menghancurkan bumi. Jika mereka terhubung dengan tubuhnya hampir roboh. Semakin banyak lelaki tua itu bertarung, dia menjadi semakin ketakutan. Jika orang ini tidak mati, dia pasti akan menjadi musuh besar bagi klan kuno tinggiku. Ketenangan yang dibawanya sungguh menakutkan. Tato di antara alis Wang Lin terlintas saat gambaran melintas di benaknya. Seluruh hidup Zhan Xingye layak menyandang namanya. Sepanjang hidupnya, dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, baik besar atau kecil, dia tidak pernah mundur. Dia telah mengumpulkan banyak pengalaman, dan pengalaman ini berubah menjadi domainnya. Hanya ada satu kata, pertempuran. Pertarungan dengan tubuh adalah pengalaman, dan pemahaman dengan pikiran adalah asal mula kata, pertempuran. Apa yang diwarisi Wang Lin adalah kemauan dan pengalaman tempur yang luas. Pada saat ini, dia bergerak seperti angin dan suara gemuruh yang tak ada habisnya bergema. Orang tua berambut putih itu bahkan lebih terkejut lagi. Tangan lelaki tua berambut putih itu membentuk segel dan sejumlah besar energi asal berkumpul. Dia tidak peduli untuk menyia-nyiakannya, dan dia menciptakan keruntuhan di hadapannya. Dia meminjam dampak ini untuk berpisah dari Wang Lin. Wajahnya pucat dan ada sedikit rasa takut di dalamnya. Ketika Wang Lin mendekat lagi, dia mengangkat tangannya untuk membentuk segel dan menutup matanya. Riak tak terlihat sepertinya menyebar dari tubuh lelaki tua itu ke seluruh alam 7 warna. Memanggil Dao yang hilang, Dao yang tercerahkan, dan semua jiwa Dao yang hilang. Aku melelehkan jiwa Daomu.
Saat lelaki tua itu mengatakan ini, yang hilang dan yang tercerahkan yang telah menghilang karena api dan kilat semuanya muncul di setiap sudut alam 7 warna. Saat mereka muncul, mereka langsung pingsan. Semua yang hilang menampilkan momen kejernihan di mata mereka, tetapi pada saat kejernihan itu, mereka berubah menjadi debu dan menghilang. Saat mereka menghilang, jiwa Dao terbang keluar dari tempat mereka menghilang. Mereka terbang ke langit dan menuju ke arah lelaki tua berambut putih itu. Orang-orang tercerahkan itu juga menghilang, dan sejumlah besar niat Dao menyebar. Mereka berubah menjadi jiwa Dao dan terbang menuju orang tua itu. Binatang buas di alam luar yang berjuang dalam api semuanya roboh satu demi satu. Jiwa mereka terbang keluar dan ditarik ke arah orang tua itu. Hai Ancient, pinjamkan aku kekuatanmu untuk menyebarkan Dao-nya. Jiwa Dao yang tak terhitung jumlahnya di alam 7 warna berkumpul di hadapan lelaki tua berambut putih itu. Jiwa Dao semuanya menyatu menjadi satu dan kemudian cahaya kuning memenuhi dunia, menyelimuti Wang Lin. Penyebaran Dao, suara ganas lelaki tua itu bergema, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya. Selain segel surga, ini adalah mantra yang paling menakutkan orang. Itu memungkinkan klan pemusnahan segel untuk menjalankan klan kuno tinggi, dan itu hanya berada di urutan kedua setelah iblis, dan dewa kuno. Ini bukanlah mantra atau kemampuan, tapi mantra Dao yang langka. Siapapun yang dikelilingi oleh lampu kuning akan memiliki semua Dao yang telah mereka kumpulkan tersebar. Orang tua berambut putih tidak bisa sepenuhnya menggunakan mantra ini sendirian, dan dia hanya bisa bertahan selama 3 detik. Hanya 3 detik ini akan menghabiskan lebih dari 90% umur orang tua ini. Namun, untuk menyelesaikan perintah penguasa, dia tidak ragu-ragu. Pemenangnya akan ditentukan di sini. Lampu kuning sepertinya merupakan panggilan kembali ke asal. Setiap orang yang terselubung olehnya akan merasakan perasaan reinkarnasi ketika masa lalu melintas di depan mata mereka, sehingga tidak mungkin untuk membedakan dari masa kini. Mantra mengendalikan kekuatan dunia dan muncul dengan cara yang spesial. Ini adalah mantra Dao, dan kekuatannya terkait dengan tingkat kultivasi seseorang. Kemampuan adalah metode untuk secara eksplosif meningkatkan kekuatan mantra, metode mengumpulkan dan memanipulasi energi asal. Namun, Dao berbeda. Sangat jarang bagi seseorang untuk mengetahui mantra Dao. Rumor mengatakan bahwa hanya orang yang memasuki Dao Realm yang bisa mendapatkannya. Mantra Dao mirip dengan pertarungan antar domain, tapi akarnya sangat berbeda. Pertempuran domain adalah kompetisi domain seseorang dan pertempuran pikiran. Namun, mantra Dao adalah kekuatan agung yang khusus membunuh jiwa. Semua orang mendapatkan pemahaman yang berbeda di Dao. Ketika pria tua berambut putih itu menjadi anggota klan pemusnahan Sil, ia memiliki hak istimewa untuk memasuki Dao Realm untuk waktu yang singkat. Di sana ia memahami kebenaran tentang asal-usul seseorang. Apa asal-usul seseorang? Dalam pandangannya, itu adalah kenangan jiwa. Dia percaya bahwa seluruh hidup seseorang sebenarnya hanya kenangan. Jika ingatan itu tidak padam, maka bahkan jika orang itu mati, orang itu bisa hidup tanpa batas. Demikian pula, jika ingatan dari semua pemahaman yang dimiliki seseorang tentang wilayah mereka dihapus tanpa jejak seolah-olah itu tidak pernah ada, maka ingatannya akan menjadi tidak lengkap. Ingatan tidak lengkap ini akan membuat orang itu jatuh dan menjadi manusia. Pada saat ini, pria tua berambut putih menggunakan mantra Dao yang sangat langka yang dia pahami dari Dao Realm. Ji Realm mewakili kekuatan ekstrim, Realm Si mewakili kreativitas, dan Dao Realm mewakili kekuatan yang tidak bisa dibedakan. Cahaya kuning memenuhi dunia. Cahaya ini lembut, tetapi bisa menembus semua hal di dunia ini. Ketika jatuh pada Wang Lin, itu menembus wilayah pertempuran di sekitarnya dan langsung mendarat di ingatan jiwanya. 3 napas waktu sudah cukup. Pria tua berambut putih menutup matanya. Semua vitalitasnya menghilang seolah-olah dia telah mati. Wang Linli merasakan dunia berubah. Di matanya, langit 7 warna sudah tidak ada lagi, dan terus berputar sampai berubah menjadi langit biru yang dipenuhi awan putih. Langit sangat biru dan cerah. Bumi juga bergetar dengan cepat. Dia melihat ilusi bahwa bumi di bawahnya menghilang lapis demi lapis. Gunung-gunung di kejauhan menyusut sampai semuanya menghilang dan berubah menjadi hutan hijau yang indah.
Sebuah jalan kecil muncul di sampingnya. Jalan ini adalah jalan tanah yang mengarah ke hutan hijau yang indah. Pada saat ini, angin bertiup dan dedaunan bergetar. Angin membawa aroma bumi yang memabukkan. Sepertinya, aku tertidur. Wang Lin membuka matanya yang mengantuk dan melihat ke depan. Setelah sekian lama, dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa di ujung jalan adalah desa pegunungan yang tenang. Ada asap datang dari rumah-rumah serta suara anak-anak bermain bercampur dengan gonggongan anjing. Sepertinya aku bermimpi. Wang Lin menggaruk wajahnya, dan wajahnya yang jujur menunjukkan ekspresi bingung. Dia mengambil buku di sebelahnya dan berdiri. Dia memandang hutan di kejauhan dan samar-samar melihat gunung berkabut di kejauhan dan paviliun milik sekte di gunung. Dalam mimpi itu, saya menjadi abadi, dan mengalami lebih dari 1000 tahun kultivasi. Saya pasti lelah karena belajar memiliki mimpi yang aneh. Wang Lin bingung dan memasuki linglung. Wang Lin menggaruk kepalanya dan menyapa semua orang sebelum pergi ke desa. Tawa yang baik hati menemaninya saat ia semakin jauh. Ini benar-benar aneh. Mimpi itu agak terlalu nyata. Kupu-kupu merah, Li Muwan, Liu Mei, Mu Bingmei, Lu Yanfei, Li Qianmei. Ada juga Yun Kuezi, Zhu Kuezi, Situnan, Olsir, dan sebagainya. Saat Wang Lin berjalan, pikirannya masih kabur. Ada dewa kuno di planet Suzaku. Di luar planet Suzaku, ada juga mayat sekte dan aliansi kultivasi. Tempat saya berada disebut Lion Star System. Dalam mimpiku, aku juga pergi ke Alhaven Star System dan Cloud Sea Star System. Saya juga pergi ke alam surgawi. Wang Lin bingung untuk waktu yang lama. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia sudah berada di luar rumahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah saat dia bergumam, mimpi itu sangat aneh. Namun, tepat pada saat ini, sekelilingnya berubah lagi. Pada saat ini, dia berada di dalam lembah besar. Perasaan kesedihan dan kesedihan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyapu dirinya. Tidak peduli seberapa keras dia meraung, dia tidak bisa melampiaskan kesedihan di hatinya. Keluarga Teng, selama saya, Wang Lin, hidup, maka suatu hari saya akan mengubah keluarga Teng Anda menjadi darah dan mewarnai negara Zhao Merah. Saya akan memusnahkan seluruh keluarga Teng Anda dan tidak meninggalkan siapapun hidup-hidup. Jika saya melanggar sumpah ini, biarkan saya diretas, mati dengan kematian yang mengerikan, dan tenggelam selamanya ke dalam neraka. Wang Lin tampaknya menjadi gila ketika kesedihan yang tak berujung menenggelamkannya. Rasa sakit itu menusuk hati. Berlutut di tanah, air mata mengalir dari matanya. Mata merahnya menunjukkan kegilaan yang tampaknya bukan milik manusia. Rambutnya memutih semalaman dan sekitarnya menjadi sedingin musim dingin. Kekuatan yang tak terkatakan lahir di tubuhnya. Kekuatan ini bukan milik manusia, tetapi pada saat ini, Wang Lin mendapatkannya. Ini adalah puncak pembantaian dan batas kekuatan. Itu disebut Ji. Saat Ji Realem lahir, jeritan menyedihkan itu bergema, dan dipenuhi dengan kejutan yang tak terbayangkan. Ji, apa yang telah dia lalui dalam hidupnya? Agar Ji muncul, The Heaven Defying Beat ada di tangannya dan Ji Realem ada di tangannya. Orang ini, panik mengisi suara itu, dan itu menjadi lebih jelas ketika bergema. Langit runtuh, bumi runtuh, dan cahaya 7 warna memenuhi dunia. Saat dunia runtuh, Wang Lin masih berlutut di sana. Seolah-olah runtuhnya dunia tidak menarik perhatiannya sama sekali. Gemuruh bergema lama sebelum Wang Lin mengangkat kepalanya. Air mata masih mengalir dari wajahnya, tetapi matanya dipenuhi dengan kejernihan. Ini adalah alam 7 warna. Anda telah memaksa saya untuk mengingat masa lalu yang menyakitkan. Aku ingin kamu membayar harga kematian. Suara Wang Lin rendah, tapi setiap kata mengandung niat membunuh yang mengerikan. Saat suaranya bergema, suara gemuruh menjadi lebih intens. Langit terbelah dan langit biru sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, ia digantikan oleh langit alam 7 warna. Bumi bergetar dan runtuh lapis demi lapis. Akhirnya menjadi tanah reruntuhan yang terbakar api. Itu adalah tanah dari alam 7 warna. Dada lelaki tua berambut putih itu berlumuran darah, dan masih ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Matanya buram, mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Sebenarnya, saat dia melihat Heaven Defying Beat dalam ingatan Wang Lin,
mantra daunnya runtuh dan vitalitasnya padam. Kejutan yang dia rasakan seperti jutaan sambaran petir yang meledak di telinganya. Itu membuatnya ketakutan. Kemudian, ketika mantra Dao runtuh, dia melihat Ji Realem milik Wang Lin lahir. Hal ini menyebabkan dia batuk darah dan dia menjadi sangat lemah. Dia hampir kehilangan kemampuan berpikir karena kehilangan akalnya. Ini menjadi pertarungan mantra Dao melawan alam Ji, mantra Dao melawan manik penentang surga. Dia tidak punya peluang untuk menang. Wang Lin mengangkat kepalanya, dan saat dia mengucapkan kata-kata yang penuh dengan niat membunuh, dia menyerang seperti kilat ke arah orang tua itu. Jari-jarinya membentuk pedang dan menunjuk langsung ke antara alis lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar dan darah menyembur keluar dari belakang kepalanya saat tengkoraknya hancur. Wang Lin tidak berhenti di sini dan menunjuk 6 kali berturut-turut. Suara letupan itu menghancurkan bumi. Lengan lelaki tua itu roboh, kakinya roboh, dan dalam sekejap mata, tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Di dalam kabut, jiwa asal lelaki tua itu menjerit dan dikelilingi oleh cahaya 7 warna saat dia melarikan diri ke kejauhan. Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengejarnya. Saat dia mengejar, dia menunjuk ke arah lelaki tua itu, dan setiap kali dia melakukannya, cahaya 7 warna akan bergetar. Jiwa asal orang tua itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan menjadi semakin lemah. Dia mengejar orang tua itu dari dekat. Sudah lama sekali dia tidak ingin membunuh orang sebanyak ini. Siapapun yang membuatnya mengingat kembali ingatannya telah menyentuh intinya dan harus mati. Saat dia mengejar, lelaki tua itu dikelilingi oleh cahaya 7 warna yang menuju ke gunung. Dia diliputi kepanikan dan terus berteriak di dalam hatinya. Yang berdaulat, selamatkan aku. Penguasa, selamatkan aku. Berhenti untukku. Kegilaan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat dan dia melambaikan tangan kanannya. Cahaya 7 warna tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, Wang Lin menyerbu masuk dan kedua jarinya menembus cahaya 7 warna, mendarat langsung pada jiwa asal lelaki tua itu. Dengan keras, jiwa asal lelaki tua itu akan runtuh. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultivator penghancur nirwana tahap akhir. Dia terluka parah tetapi tidak mati saat dia berjuang untuk melarikan diri lebih cepat. Saat mengejar, Wang Lin meraung ke langit dan api biru muncul di mata kirinya. Segelnya bergetar, tapi pada akhirnya runtuh di hadapan api biru. Segelnya hilang dan Wang Lin dikelilingi oleh lautan api. Dia menunjuk ke depan dan nyala api yang mengerikan menyerang cahaya 7 warna yang mengelilingi jiwa asal lelaki tua itu. Jeritan menyedihkan bergema. Kali ini jiwa asal lelaki tua berambut putih itu sangat lemah. 4 dari 7 warna di sekelilingnya menghilang. Keduanya bergerak sangat cepat, tetapi jarak di antara mereka semakin mengecil. Tepat pada saat ini, tanda petir muncul di mata kanannya. Ada juga segel di atasnya, tapi hanya kesulitan beberapa saat sebelum runtuh. Tanpa segel, guntur keluar dan menari-nari di dalam api. Gemuruh mengguncang langit dan bumi saat petir yang tak berujung bersiul menembus api. Mereka semua menyerang orang tua di bawah komando Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan 3 warna tersisa di sekitar lelaki tua itu runtuh menjadi titik cahaya. Tanpa cahaya 7 warna yang melindunginya, jiwa asal lelaki tua itu terkena api biru dan guntur. Tidak, penguasa, selamatkan aku. Ekspresi lelaki tua itu dipenuhi ketakutan akan kematian saat dia mengaum. Pada saat ini, dia telah mencapai gunung jauh di dalam alam 7 warna. Namun, saat dia mendekat, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan api biru segera melesat keluar dan mengelilingi jiwa aslinya. Dari jauh mustahil melihat sosok lelaki tua itu. Hal yang terlihat adalah lautan api biru. Guntur berkumpul dari segala arah seolah-olah semua guntur di dunia berkumpul menuju jiwa asal lelaki tua itu. Saat guntur berkumpul, semua api di dunia juga berkumpul menuju lelaki tua yang terperangkap itu. Semua ini terjadi dalam sekejap, jauh melampaui imajinasi. Seluruh api di dunia tiba-tiba berkumpul pada satu titik. Guntur juga berkumpul, membentuk serangan gabungan api dan guntur. Ada 2 lingkaran yang berkontraksi. Salah satunya adalah lautan api biru dan yang lainnya adalah guntur di dunia. Saat kedua lingkaran itu tumpang tindih menjadi satu titik, dunia bergetar.
Gemuruh yang mengguncang surga menggantikan semua suara, menyebabkan alam 7 warna runtuh sekali lagi. Jeritan yang tajam dan menyedihkan menghilang di dalam gemuruh ini. Pilar api biru melesat langsung ke langit seolah-olah akan menembus langit. Petir yang tak terhitung jumlahnya memenuhi bagian dalam dan luar pilar api ini, membentuk pilar guntur yang tumpang tindih dengan pilar api dan juga menembus langit. Pemandangan ini dapat dilihat dengan jelas dari mana saja di dalam alam 7 warna. Di dalam alam 7 warna, Chen Tianjun merasakan telinganya menjadi tuli karena gemuruh ini. Tubuhnya bergetar, jiwa aslinya bergetar, dan keterkejutan bercampur ketakutan memenuhi tubuhnya. Perasaan ini tetap ada dan tidak hilang. Dia menatap dengan heran ke arah pilar api dan guntur di kejauhan. Tenggorokannya menjadi kering dan wajahnya menjadi pucat. Membunuh seorang penggarap nirvana Saterer tahap akhir. Namanya akan menjadi terkenal di lautan awan. Saya, Chen Tianjun, merasa terhormat bisa menyaksikan mantranya sekarang. Di kejauhan, wanita tua berbaju hijau itu pucat saat dia menatap api dan guntur di kejauhan. Ada ketakutan di matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jika dia menghadapi salah satu dari keduanya, dia pasti akan mati. Pikirannya bergetar dan dia merasa takut, terutama ketika dia memikirkan betapa mereka adalah musuh yang membuatnya takut. Tidak ada seorang kultivator pun yang tidak menghargai nyawanya, terlebih lagi dengan dirinya. Saya harus berbaikan dengan orang ini dan menyelesaikan konflik yang kita alami sebelumnya. Kalau tidak, dengan orang ini sebagai musuhku, tidak akan ada tempat bagiku di lautan awan. Untungnya, konflik kita tidak dalam dan tidak ada perseteruan langsung. Wanita tua berbaju hijau itu menarik napas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Lebih jauh lagi, Master Cloud Soul memiliki wajah yang dipenuhi kepahitan. Dia secara alami merasakan pertarungan dan merasakan perasaan yang rumit. Ada rasa panik yang lebih kuat dalam dirinya. Kepanikan ini seperti api yang akan membakar pikirannya. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Bahkan sekarang, Master Cloud Soul tidak dapat mempercayai hal ini, dan ketakutan memenuhi hatinya. Sejak dia diteleportasi ke sini, dia hidup dalam ketakutan. Dia membenci Wang Lin dan ingin melahap darah dan daging Wang Lin. Namun, setelah dia menyaksikan pertempuran itu, dia terkejut dan tidak bisa menerima kebenaran ini. Setelah beberapa saat, Master Cloud Soul mengeluarkan senyuman menyedihkan dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Orang ini tidak akan pernah melepaskanku, dan dia pasti terluka parah setelah pertarungan melawan kultivator nirvana Saterer tahap akhir. Saya mungkin masih punya kesempatan. Jika dia pulih, maka aku pasti akan mati. Tetapi jika dia terluka parah, maka aku mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertarung habis-habisan melawannya. Setelah aku membunuhnya, semua yang ada di alam 7 warna akan menjadi milikku. Hati Tuan Cloud Soul tergerak. Sebelum memasuki alam 7 warna, dia yakin bisa membunuh Wang Lin. Namun, sekarang, meskipun dia mengira Wang Lin terluka parah, dia masih merasa gugup seperti manusia fana yang mencoba membunuh makhluk surgawi. Perubahan ini cukup untuk menunjukkan ketakutan bawah sadar Master Cloud Soul terhadap Wang Lin. Dia mengatupkan giginya dan menyerang ke depan. Pilar api dan guntur perlahan menghilang. Jiwa asal orang tua itu telah lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Bahkan setelah kematiannya, yang disebut penguasa yang terus dia panggil tidak pernah muncul. Melihat gunung di depan, Wang Lin merenung dalam diam. Setelah guntur dan api mereda dan semua suara lenyap, semburan ratapan menyedihkan datang dari puncak gunung. Ratapan menyakitkan itu seperti raungan enggan seseorang sebelum kematian, namun pada akhirnya mereka tetap tidak bisa lepas dari takdir. Wang Lin samar-samar merasakan tato pertempuran di tubuhnya bergetar, seolah-olah ada sesuatu di gunung yang membuatnya bersemangat. Setelah sekian lama, Wang Lin mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Dia tidak cepat, dia perlahan mendaki gunung sampai dia tiba di luar gua. Berdiri di sini seolah-olah dia sedang berdiri di puncak alam 7 warna. Sepertinya dia bisa melihat seluruh dunia dalam sekejap. Dari posisi ini, ratapan dari dalam gua semakin jelas. Seolah-olah tak terhitung banyaknya orang yang berada di dalam, menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Pada saat ini, di sistem bintang kuno, di dalam istana, api pada lilin menyala terang dan tangan yang layu perlahan mundur.
Panasnya telah mencapai suhu yang tepat. Namun, api ini belum berada pada jenis yang tepat. Karena belum merebus jiwa, sebuah suara kuno perlahan terdengar dari balik lilin. Seorang anggota klan pemusnahan penyegel palsu meninggal. Apakah Anda ragu tentang penyebab kematiannya? Sebuah suara acuh tak acuh berkata. Kenapa aku harus ragu? Aku akan tahu jawabannya setelah Dao ditanam. Ini akan lebih menarik. Yang tidak diketahui memiliki rasa yang paling enak. Penantian adalah penantian abadi. Jadi biarkan apinya menjadi gila. Melihat gua itu, mata Wang Lin bersinar. Dia mengangkat kakinya dan berjalan mendekat selangkah demi selangkah. Dia semakin dekat dan dekat ke gua. Namun, ketika dia berada dalam jarak 10 kaki dari gua, pusaran raksasa muncul di langit alam 7 warna. Itu menciptakan suara aneh yang akan mengganggu pikiran seseorang. Ketika orang-orang mendengarnya, api yang tak kasat mata akan muncul di dalam hati mereka. Tubuh Wang Lin gemetar saat dia mengangkat kepalanya dan menatap pusaran yang muncul di langit. Tatapannya seolah menembus pusaran di langit dan melihat sistem bintang dengan kuil yang tak terlukiskan. Tatapannya berhenti di situ, dan perasaan gila muncul di dalam hati Wang Lin. Perasaan ini datang dengan cara yang sangat aneh, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Tepat pada saat ini, cahaya 7 warna di alam 7 warna menjadi lebih pekat. Semua cahaya 7 warna di dunia menyerang Wang Lin. Seolah-olah Wang Lin telah menjadi sumber alam 7 warna dan semua cahaya 7 warna tertarik padanya. Itu mengelilinginya dan mengebor ke dalam tubuhnya. Hanya dalam beberapa saat singkat, cahaya 7 warna semakin intensif, bahkan cahaya 7 warna yang tak ada habisnya mendekat. Saat sejumlah besar cahaya mengalir ke tubuh Wang Lin, dia tetap tidak bergerak. Pikirannya dicengkeram oleh kekuatan yang tak terlukiskan, sehingga mustahil untuk mengendalikan tubuhnya saat cahaya 7 warna menyerang tubuhnya. Cahaya 7 warna menjadi semakin intens hingga tampak seperti seluruh cahaya 7 warna di dunia berkumpul di sini. Wilayah terluar dari alam tidak lagi dipenuhi dengan cahaya 7 warna dan menjadi gelap. Jika Anda melihat dari atas, Anda akan melihat dengan jelas bahwa alam 7 warna itu seperti lingkaran raksasa. Dan semua cahaya 7 warna dengan cepat mengembun menuju Wang Lin. Kegilaan di dalam tubuh Wang Lin menjadi semakin kuat ketika cahaya 7 warna memasuki tubuhnya. Akhirnya, itu menjadi seperti lautan 7 warna yang menenggelamkan pikirannya dan menggantikannya dengan kegilaan yang tak ada habisnya. Kegilaan seperti King Sui di masa lalu. Kegilaan ini menyebabkan wajah Wang Lin menjadi bengkok, pembuluh darah di wajahnya membengkak, matanya menjadi merah darah, dan dia mengeluarkan raungan yang menggemparkan dunia. Raungan ini seperti auman binatang buas yang bergema di seluruh dunia. Itu berubah menjadi gemuruh yang menggema di seluruh dunia. Semakin banyak cahaya 7 warna memasuki tubuh Wang Lin. Tubuhnya gemetar dan dia ingin berjuang, tetapi semakin dia berjuang, semakin kuat rasa kegilaannya. Dia terus mengaum, dan hanya dalam waktu singkat ini, dia basah kuyup oleh keringat. Rambutnya bergerak tanpa angin dan matanya menjadi semakin merah. Wang Lin menjadi gila. Dia kehilangan akal, kehilangan kesadaran, dan kehilangan ingatannya. Dunia sebelum dia menjadi merah darah. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh, 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 membunuh. Bunuh semua makhluk hidup, bunuh dunia. Rasa kekerasan memenuhi hatinya. Pada saat ini, bahkan jika Li Muwan muncul di hadapannya, dia tidak akan ragu untuk membunuh. Perasaan gila benar-benar menekan pikiran Wang Lin. Dia seperti binatang buas yang penuh dengan niat membunuh. Saat niat membunuh meningkat, perasaan gila juga meningkat. Pada saat ini, 70% dari cahaya 7 warna di alam 7 warna telah memasuki tubuh Wang Lin. Lebih dari separuh wilayah berada dalam kegelapan. Wang Lin meraung, dan ekspresinya cukup menakutkan untuk mengejutkan siapapun yang mengenalnya. Saat cahaya 7 warna terus memasuki tubuhnya, dia tenggelam selamanya dalam pembantaian. Tubuhnya dipenuhi dengan energi asal yang tak terbayangkan. Dia tidak bisa merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya, satu-satunya yang tersisa hanyalah pembantaian. Api dari mata kirinya terbang keluar dan langsung mengelilingi tubuhnya. Guntur dari mata kanannya keluar dan mengelilingi area tersebut. Gunung tempat dia berada bergetar hebat. Cahaya 7 warna tidak berhenti dan terus berdatangan.
Dunia di sekitarnya menjadi gelap dengan kecepatan yang terlihat. Segera, cahaya 7 warna menghilang, dan tidak ada setitik pun cahaya yang tersisa. Semua cahaya telah diserap ke dalam tubuh Wang Lin dan menjadi sumber kegilaannya. Saat ketika tidak ada cahaya yang tersisa di alam 7 warna, Wang Lin mengeluarkan raungan gila. Matanya merah darah. Dia ingin menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Ini adalah kebakaran paling menakjubkan di dunia. Itu disebut kemarahan. Ambillah kemarahanmu, gunakan kegilaanmu untuk merebus jiwamu, dan tumbuhkan Dao untuk orang tua ini. Tambahkan wasiat Dao terakhir. Orang tua ini benar-benar ingin tahu apakah kamu bisa membakar jariku. Mungkinkah? Sebuah suara kuno perlahan datang dari pusaran di langit. Tampaknya menembus ruang dan waktu dan sepertinya mengandung tanda-tanda yang ditinggalkan oleh berlalunya waktu. Wang Lin kehilangan kesadaran dan tubuhnya terjatuh. Jiwa asalnya, jiwanya, dan segala sesuatu di samping tubuhnya semuanya berubah menjadi sinar merah. Seolah-olah dia terbakar saat dia masuk ke dalam gua. Ada sejumlah besar lava yang menggelegak mengeluarkan gas hitam di dalamnya. Ada juga rantai yang tak terhitung jumlahnya, dan di setiap rantai tergantung kerangka kering. Ada juga batu giok yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara, dan ada tumpukan niat Dao yang tersegel di dalam setiap batu giok. Ratapan itu datang dari dalam batu giok. Setiap kali cahaya menyala, semburan niat Dao akan memasuki magma dan diserap oleh rune. Selain itu, tetesan cairan hitam akan menetes dari kerangka dan masuk ke magma. Hal ini akan menyebabkan magma mendidih. Saat lampu merah Wang Lin masuk, semua batu giok tiba-tiba runtuh dan niat Dao yang tak ada habisnya memasuki magma. Pada saat yang sama, semua kerangka itu runtuh menjadi cairan hitam dalam jumlah besar dan menyatu dengan magma. Dalam sekejap, lebih banyak lagi gelembung muncul di atas magma. Magma mulai berputar, dan rune di bawah magma meleleh, membentuk kekuatan isap yang tak terbayangkan. Saat Wang Lin masuk, ia mulai melahap Wang Lin. Magma ini berputar semakin cepat. Dalam sekejap, ia seolah menembus gua dan menciptakan jalan menuju ruang yang terhubung. Ini adalah ruang tanpa batas dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, membentuk formasi raksasa. Formasi ini sangat besar, setidaknya seukuran sistem bintang aliansi. Setiap bintang adalah bagian dari formasi. Di tengah formasi ada 7 tanaman mirip bunga. Masing-masing dari ketujuh warna tersebut berbeda, membentuk 7 warna pelangi. Ukurannya tidak terlalu besar, lebarnya hanya ribuan kaki. Dibandingkan dengan formasi besar ini, ukurannya benar-benar tidak signifikan. Namun formasi ini ada justru karena ketujuh tumbuhan tersebut. Seluruh ruang dan formasi ini ada untuk menyediakan nutrisi bagi ketujuh tanaman ini. Kekuatan bintang, kekuatan planet yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya seperti alam 7 warna menyerap Dao yang tak ada habisnya. Kemudian Dao ini diubah menjadi unsur hara untuk menyuburkan ketujuh tanaman tersebut hingga tumbuh, berbunga, dan akhirnya berbuah. Sistem bintang ini tidak ada, tetapi seseorang telah menggunakan mantra yang kuat untuk menciptakan ruang di sekitar formasi penyegelan, dan itu menjadi bagian dari formasi penyegelan. Dengan cara ini, setiap kali seseorang di dalam alam tertutup mati, Dao mereka akan diserap, menjadi nutrisi bagi tanaman. Ini menanam Dao. Hal ini telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu terus-menerus menyerap niat Dao dari semua orang yang mati di dalam alam tertutup. Pada masa para dewa kuno, mereka tidak memiliki Dao, jadi formasi ini menyerap hukum yang dikembangkan para dewa sebagai nutrisi. Pada masa para penggarap kuno, tidak ada hukum, sehingga formasi menyerap energi asal yang dimiliki para penggarap kuno sebagai nutrisi. Ini adalah metode yang digunakan untuk menyuburkan ketujuh tanaman ini agar buah Dao dapat terbentuk. Ada kerangka duduk di tanaman merah tua. Ada banyak sekali kata-kata emas yang terukir di kerangka itu. Kata-kata itu memancarkan cahaya hitam, yang kemudian dengan cepat diserap oleh tanaman. Tanaman berwarna merah tua ini memiliki kelopak halus berwarna merah darah, tetapi sebagian besar kelopaknya telah rontok dan hanya tersisa sedikit. Ketika semua kelopaknya telah rontok, bunga berwarna merah tua ini akan membentuk buahnya.
Tepat pada saat ini, retakan muncul di samping bunga ini, dan seberkas cahaya merah keluar dari celah tersebut ke dalam bunga. Lampu merah ini berisi jiwa dan jiwa asal Wang Lin. Itu diserap ke dalam tanaman di sebelah kerangka. Tanaman itu sepertinya menyerap sisa nutrisi terakhir saat beberapa kelopak terakhir berjatuhan dan bagian tengahnya mulai bergerak aneh. Buah berwarna merah tua perlahan terbentuk. Waktu perlahan berlalu, waktu yang tidak diketahui telah berlalu, dan sepertinya berlangsung selamanya. Retakan di luar tanaman berangsur-angsur menyusut seolah-olah akan menghilang. Wang Lin sudah menghilang di dalam tanaman, dan cairan merah memenuhi area tempatnya berada. Kerangka di sampingnya juga menghilang. Itu berubah menjadi cairan emas keunguan dan menjadi bagian dari cairan merah. Waktu berlalu, 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Sepertinya waktu yang sangat lama telah berlalu. Cairan merah yang tersisa semakin sedikit karena menjadi nutrisi bagi pertumbuhan buah. Ketika jumlah cairan berkurang, buah secara bertahap bertambah besar, lembut dan lembab, seolah-olah terbuat dari darah segar. Sebanyak 98 tahun berlalu. Anda pernah bertanya kepada saya apakah api akan membakar jari saya. Sekarang aku bisa menjawabmu, tidak akan. Sebuah suara kuno bergema di dalam sistem bintang. Buah akan segera terbentuk dari salah satu bunga 7 warna. 6 buah lainnya juga tidak jauh. Orang tua ini diyakinkan oleh penguasa saat itu untuk tidak menghadapi alam void tribulan dan memilih untuk berhenti berkultivasi. Saya memilih untuk tidak mencari tahu apakah langkah keempat yang menginjak-injak surga itu benar-benar ada dan malah rela menjadi penjaga tanaman merah ini, semua dengan harapan rencana surgawinya akan berhasil. Sepertinya hari itu tidak lama lagi.